Baik, kita mulai saja ya. Apakah suara saya bisa didengar? Terdengar, Coach. Terdengar, Coach. 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 Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Coach. sehat, Coach. Okay. First of all, I like to say I'm sorry because I come late. Ya, mohon maaf terlambat. Mungkin saya sudah jelaskan sama Bu Manajer, Bu Ade ya, Bu Ade bahwa di Diklat lagi mati lampu. Jadi tadi saya datang ke Diklat, harapan tadi bisa masuk online, masuk on time, tahu-tahu mati lampu, paksa pulang lagi. Ini sekarang posisinya ada di rumah sekarang. Iya, jadi mohon dimaklumi ya. Baik, kita mulai saja. Jadi hari ini merupakan hari keempat dari kalian belajar secara daring untuk pelatihan dasar CPNS golongan 3 ini. Ya, jadi di hari keempat ini materi kita itu berbicara tentang nilai-nilai dasar PNS, ya, nilai-nilai dasar PNS, di mana itu termasuk dalam agenda kedua. Nah, untuk agenda kedua ini pembelajaran daringnya itu dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari, jadi hari keempat ini pertemuan kita ada dua, ada sinkronus dan ada asinkronus, ya. Kemudian untuk hari ke-5, 6 itu full asinkronus, hari ke-7 ada asinkronus juga ada sinkronus. Itu pembelajaran kita. Nah, kalau sinkronus itu pertemuan tatap muka secara virtual, dilaksanakan tatap muka secara virtual. Oke, kemudian untuk asinkronus itu pertemuan dilaksanakan tidak secara tatap muka, ya. Baik, nah jadi di pembelajaran agenda kedua ini itu ada 5 jam pelatihan, 5 kali 45 menit, di mana pembagiannya sinkronus pertama hari ini, di hari keempat ini kita 2 jam pelatihan, kemudian sinkronus kedua itu hari ke-7 nanti ya, nanti kita akan ada 3 kali 45 menit atau 3 jam pelatihan, gitu ya. Oke. Baik, izin ya, saya share screen. Oke, baik. Bagaimana sudah bisa dilihat ya? Sudah, Coach. Sudah, Coach. Oke. Ya, jadi agenda kedua ini, nama agendanya itu nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, ya, atau nilai-nilai dasar PNS. Oke. Bentar, ini kayaknya harus tekan dulu.
Ya, oke. Sudah kelihatan ya. Jadi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil atau KOR yang singkat dengan kode ASN. Oke. Nah, apa amanah yang dibawa oleh mata pelatihan agenda pembelajaran agenda kedua ini, ya. Jadi agenda kedua ini membekali peserta pelatihan dasar CPNS, ya, dengan menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN, ya. Jadi, oke, jadi pembelajaran kita ini yang baik secara mandiri maupun juga yang secara daring ini itu menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN, ya. Kalau saya lebih senang menyebutnya itu bukan hanya menginternalisasikan tapi menguatkan kembali. Why? Because I'm sure that you have done the activity, ya, yang ada nilai ini. Saya yakin kalian semua sudah melaksanakan nilai-nilai ini, ya. Kalau saya lebih cenderungnya mengatakannya menguatkan kembali nilai-nilai dasar seorang pegawai negeri sipil atau seorang aparatur sipil negara, di mana nilai-nilai dasar itu dibutuhkan ketika kita menjalankan tugas jabatan sebagai seorang PNS yang memberikan pelayanan secara profesional, gitu ya. Jadi kita menginternalisasikan dan sebenarnya menguatkan kembali, reinforce, ya. Jadi menguatkan, internalization juga reinforcement. Oke, baik. Nah, di mata pelatihan agenda kedua ini itu ada 7 mata pelatihan, ya. 7 mata pelatihan yaitu orientasi pelayanan, ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, gitu ya. Nah, jadi di 7 mata pelatihan inilah terkandung nilai-nilai dasar PNS, ya, nilai-nilai dasar PNS. Oke. Baik. Nah, sebelum kita berbicara tentang nilai dasar PNS, mungkin kita pahami dulu, ya, kita ingatkan kembali apa itu yang disebut dengan nilai-nilai dasar PNS atau Core Value ASN, nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, ya. Jadi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara itu biasa disingkat berakhlak, ya, nilai berakhlak, di mana merupakan nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para ASN di seluruh Indonesia, ya. Jadi core value ASN berakhlak ini itu nilai mutlak, harus, ya, harus dilaksanakan, harus diimplementasikan, harus dimasukkan dalam kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang aparatur sipil negara. Ya, itu core value ASN maksudnya, ya, jadi nilai mutlak. Nah, dengan diterapkannya core value ASN ini, diharapkan nanti kita selaku aparatur sipil negara ini akan membangun apa yang tersebut dengan employer branding ASN, ya, employer branding ASN. Saya edit dulu. Ini bukan employer, ya, employer. Oke, employer branding ASN, ya. Jadi apa sih employer branding ASN kita? Ya, yaitu bangga melayani bangsa. Nah, kalau kita berbicara tentang branding, ya biasanya kan branding itu kan berhubungan dengan merek dagang ya biasanya, ya. Benar nggak? Berhubungan dengan merek dagang, ya. Misalnya ketika kita menyebutkan merek, ketika kita menyebutkan merek dagang, misalnya air mineral, misalnya Le Mineral, maka branding yang muncul di benak kita apa? Air minum, Coach. Air minum. Enggak, brandingnya apa? Ketika Oh, misalnya ada Le Mineral, manis-manisnya. ada yang manis-manisnya gitu. Nah, itu disebut dengan, iya, itu dengan branding, ya. Itu branding, branding dalam bisnis, dalam usaha kan, dalam dunia usaha itu branding itu apa ya? Yang diingat orang tentang produk itu apa gitu ya. Jadi misalnya Le Mineral brandingnya kita ingat ada yang manis-manisnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu branding merek, kalau branding organisasi, misalnya ketika orang mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah, itu organisasi apa yang ingat kita? Pegadaian, Coach. Oh, Pegadaian. Ya, pernah ya Dinda ke Pegadaian? Kok tahu?
Belum coach, cuman sering lihat iklannya aja. Oh, enggak aja. Iya, artinya ada hikmahnya gitu nonton iklannya. Nah, oke. Jadi pegadaian itu disebut dengan organizational branding. Organizational branding. Ya. Nah, eh, ada yang bisa memberikan contoh branding di perguruan tingginya apa? Apa yang ini? Yang kalian tahu? Unsri Kalau apa di Unsri dan ini? Coach, kalau di Unsri itu rumah kita. Oh, rumah kita, betul. Hmm. Ya, branding rumah rumah kita. Ketika kita mendengar rumah kita, ada aktos rumah kita langsung ingat Unsri gitu ya. Karena dia membrandingkan itu ya. Iya. Kalau tidak salah kemarin ada ya bimbingan saya itu yang di ini dia bahas itu juga sih rumah kita ya. Ada dia memasukkan itu ke salah satu aksi aktualisasinya itu mendukung untuk program rumah kita itu kalau tidak salah. Dari apa ya? SKM apa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat apa itu. Oke, kalau itu kalau Unsri ya, rumah kita. Kalau Jambi apa Jambi? Unja. Yo, yang Unja. Ada yang dari Unja? Belum dapat ya. Belum dapat brandingnya. Kalau Unip apa brandingnya? Unip. Belum Universitas dapat Bengkulu. juga coach. Belum dapat juga Apa coach. Hairunisa? Belum dapat branding juga coach. Oh, belum branding. Oke. Bukan alumni sana ya, Hairunisa ya? Bukan coach kebetulan. Oh gitu ya. Numpang nyari makan saja situ ya. Oke, iya. Oke, nah itu ya, itu disebut. Nah, itu disebut dengan organizational branding. Nah, employer branding itu branding terhadap profesi tertentu. Nah, gitu ya. Nah, ASN juga profesi. Makanya kita akan membangun employer branding kita. Apa itu employer branding kita? Bangga melayani bangsa. Ya. Jadi kalau misalnya core value kita adalah berakhlak, employer branding ASN itu adalah bangga melayani bangsa. Nah, dengan kita mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak ini dalam pelaksanaan tugas kita sebagai seorang aparatur sipil negara, maka diharapkan akan muncul branding, ya branding di mata masyarakat bahwa ASN itu merupakan orang yang bangga melayani bangsa. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Atau ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau menyampaikan pendapat, silakan saja ya. Oke, bisa raise hand dulu atau langsung saja. Kita lanjutkan. Nah, kembali kita ke core value SN. Nah, core value SN itu berakhlak ya. Berakhlak itu singkatan dari ini, berorientasi pelayanan, ya, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, ya. Nah, ini apa core value SN. Di mana masing-masing core value itu ya, masing-masing core value itu ya, itu memiliki kode etik dan panduan perilaku. Kode etik dan panduan perilaku, ya. Nah, ini yang inilah kode etik dan panduan perilaku inilah yang kita taati sebagai seorang aparatur sipil negara. Oke, oke. Misalnya, ya, ini ada tiga, masing-masing sepertinya ada tiga. Ada tiga nilai, ada tiga kode etik atau panduan perilaku dari masing-masing nilai. Yang pertama berorientasi pelayanan, ya, berorientasi pelayanan. Apa sih nilai-nilainya? Nah, nilai-nilai berorientasi pelayanan itu yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Nah, masing-masing nilai ini ada perwujudannya. Ada perwujudannya. Oke. Perwujudannya apa? Nah, ini perwujudannya itu saya buka slide yang satunya lagi. Perwujudan dari masing-masing nilai. Mungkin lagi yang ini.
Ya, kita langsung saja ke perwujudan dari masing-masing nilai. Ya. Oke, tadi dikatakan bahwa apa tadi? Masing-masing nilai, masing-masing core value ASN itu berakhlak tadi memiliki nilainya ya, memiliki nilai. Nah, masing-masing nilai ini atau masing-masing core value ini memiliki perwujudannya ya. Coba kita lihat di sini yang pertama tadi apa di sini? Orientasi pelayanan. Ini nilainya ya, kode etik atau panduan perilaku. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Nah, bagaimana mewujudkannya? Bagaimana mewujudkannya dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Nah, perwujudannya ini perwujudannya. Ya, perwujudannya yang pertama mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, melayani masyarakat sesuai tupoksi, menyelesaikan keluhan masyarakat, menuntaskan semua pekerjaan. Itu banyak sekali perwujudannya, mengucapkan salam, menyediakan informasi yang aktual, melayani dengan standar yang sama, kemudian memperbaiki tata kelola layanan, menindaklanjuti setiap kritik dan saran, melakukan benchmarking untuk mendapatkan wawasan. Oke, baik. Nah, misalnya begini, kita ambil contoh misalnya yang mudah saja, yang sering kita lakukan sehari-hari itu pada perwujudan mengucapkan salam ini ya, mengucapkan salam dan sapa saat melayani, ya kan? Mengucapkan salam dan sapa saat ini. Yang mana ini merupakan perwujudan dari nilai ini ya, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Ya. Oke, jadi nilai dari orientasi pelayanannya adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Perwujudannya, misalnya kita ambil perwujudannya yang sini. Perwujudannya mengucapkan salam dan sapa saat melayani. Contohnya, apa contoh penerapannya? Contoh penerapannya, ketika misalnya kita dosen atau sama seperti saya, ya, sama profesi kita pengajar juga, cuma beda masyarakat yang diajar, yang dilayani. Nah, ketika kita masuk ke kelas, kita mengucapkan salam, benar kan? Kita mengucapkan salam. Kalau kita Muslim ya pakai assalamualaikum, atau kalau kita menggunakan salam nasional selamat pagi atau apa gitu ya. Kita mengucapkan salam. Kemudian kita menyapa saat melayani. Ya, oke. Contoh yang tadi saya katakan, sudah saya salam, saya tanya apa kabar semuanya. Itu salah satu contoh sapaan. Ya, contoh lagi misalnya apa kabar semuanya, atau apakah hari ini sudah makan, bagaimana harimu hari ini. Nah, kita memberikan mengucapkan salam dan sapa. Nah, ketika kita melakukan itu dalam melakukan pekerjaan kita sebagai dosen, misalnya di kelas, maka kita sudah menerapkan salah satu nilai berorientasi pelayanan, yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Oke. Baik, itu contoh dari saya. Sekarang ada yang bisa memberikan contoh salah satu penerapan dari nilai berorientasi pelayanan yang diwujudkan dalam perwujudannya seperti ini. Ada yang bisa memberikan contoh dalam melaksanakan tugas sehari-hari kesehariannya sebagai seorang dosen aparatur sipil negara dalam jabatan dosen. Silakan. Silakan. Izin menjawab, Coach. Oke. Kenalkan diri dulu kalau berbicara pertama kenalkan diri dulu ya, biar saya kenal ya. Ya, Silakan. perkenalkan Coach, nama saya Mona Lisa, biasa dipanggil Mona. Izin menjawab terkait contoh yang berkaitan di dunia dosen ya, Coach, berorientasi pelayanan, memberikan bimbingan kepada mahasiswa baik terkait tugas ataupun skripsi gitu, Coach. Oke. Jadi contoh aksi nyatanya yang disebutkan Mona itu adalah memberikan bimbingan apa? Bimbingan tugas akhir atau bimbingan apa ini, Mon? Bimbingan tugas akhir atau ya. bimbingan ketika ada mahasiswa menghubungi mau menanyakan terkait perkuliahan gitu. Jadi melakukan konsultasi secara langsung. Ya, atau kalau dia sebagai dosen akademik memberikan bimbingan akademik ya, Mona ya? Iya, benar, Coach. Mona di prodi apa, Mona? Di Prodi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Coach, di Unsri.
Oh, banyak ya dosen baru di sana ya? Iya, banyak Coach. 38 orang satu angkatan. Iya. Saya ke bagian 2 yang gelombang kemarin itu yang saya coachnya. Itu Nah, Ja'far dengan oh iya. Ridwan. Ya, Ja'far Oh dengan iya, Ridwan. Mm-mm. gelombang awal ya Coach. Ya, yang awal Ja'far gelombang 3, gelombang 3, angkatan 3, gelombang 2 itu kan gelombang 2, gelombang 1 kan kemarin sudah penutupan. Ya, ini. Kemarin ada kegiatan ini ya kamu ya, apa ngopi bareng ya? Ngopi Iya, apa itu? nyuko bareng Coach Oh, nyuko terkait bareng ya. tugas aktualisasi Pak Ja'far. Iya, betul. Iya. Dia rajin itu, dia sebagai itu dia reportnya ke saya jadi. Coach ini apa pokoknya hampir tiap hari dia komunikasi dengan saya selaku coach ya di WA gitu. Alhamdulillah coach sudah dapat ini, pokoknya banyak deh dukungan, sudah dapat dari dana, sudah dapat anggaran juga untuk biaya dana ininya, konsumsinya. Alhamdulillah kata saya. Iya. Update kegiatannya ya Coach. Mm-mm. Ya kegiatan tentang GIT, gadget. Iya, eh, e-learning ya terkait e-learning gadget e-learning. tentang tes pakai gadget. Oke, oke Mona, lanjut Mona ya. Iya, Jadi iya Coach. misalnya Mona mengatakan kegiatan aksi nyatanya adalah ketika kita memberikan bimbingan, apakah itu bimbingan skripsi, bimbingan akademik, ataupun bimbingan tugas, kata Mona. Nah, kita memenuhi, memenuhi apa? Memenuhi kebutuhan mahasiswa itu akan apa? Misalnya ketika dia bimbingan akademik mungkin memenuhi akan mungkin bertanya tentang mata kuliah apa yang mau diambil, mungkin kan gitu kan. Kemudian apakah ini ada prasyarat dan sebagainya. Atau ketika bimbingan skripsi, kita memenuhi kebutuhan masyarakat mahasiswa akan tugas akhirnya. Ya, gitu. Maka kode etik yang dijalankan oleh Mona tadi itu nilai pertama dari orientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, gitu. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau kita lihat dari perwujudannya, maka Mona mewujudkan nilai memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan nomor 2 ini. Benar Mona nomor 2 ya Mona ya? Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif. Jadi ketika misalnya mahasiswa datang ke Mona misalnya kan, Bu, saya mau bimbingan skripsi misalnya gitu Mona ya. Ya Mona dengan responsif memberi dengan cepat ya menjawab ya. Oke. Jangan ngomong, Bu, saya mau bimbingan skripsi. Segar ya. Ibu nak, ini dulu. Ibu ini lagi makan mie celor, habis ke dulu nah gitu ya. Sudah makan mie celor, mahasiswa yang datang lagi. Bu, mau bimbingan skripsi. Nah, kalau tidak tahu nih, Bu ini baru makan celor, kasih kenyang. Kaki dulu, turun ke dulu mie. Ah, sudah gitu. Sudah makan mie celor, ada kawannya lagi ngobrol lagi. Akhirnya sudah. Tidak selesai ya kan? Kebetulan kawannya bawa kawan lagi kan? Iya. Misalnya yang bimbingan ini dengan Mona X namanya. Bawa kawan namanya Y. Nah, langsung dibisikin sama Y-nya. No comment. Itu sih derita lo. Kayak lagu Bunda Korla itu ya. Yang wisuda itu kan. Oke, tapi tidak. Tapi kita melakukannya dengan cepat tanggap ya. Oke, dengan cepat tanggap responsif. Coach, Oke, izin bagus sekali contohnya, bertanya Coach. Mon. Izin Ya, bertanya Coach. ya silakan, Mon. Kayak contoh yang tadi itu bisa nggak, misalkan dalam perwujudan itu lebih dari satu gitu Coach. Kalau tadi kan menurut Coach tadi yang aksinya itu yang slide berikutnya ini kan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif. Nah, melayani masyarakat sesuai tupoksi itu juga termasuk nggak Coach? Maksudnya dalam Bisa. perwujudan gitu. Berarti boleh lebih dari satu ya untuk perwujudan Boleh, ini ya Mon, Coach. boleh. Satu tindakan gitu. Ya boleh. Tapi ini Efektif aja. hanya perwujudan ya, ini perwujudan. Nah, yang akan kamu buat nanti ketika membuat rancangan aktualisasi yang ini, Mon, nilai ini. Nah, nilai 3 ini. Oh iya. Nilai mana yang kamu ambil? Oke. Jadi bisa saja Mona dan yang lainnya satu kegiatan itu satu tindaknya aksi nyata itu merupakan perwujudan dari beberapa ini. Nah, ketika misalnya Mona ada misalnya mahasiswa misalnya mau bimbingan. Kebetulan misalnya Mona orang Palembang ya, mau Palembang bukan? Bukan Coach. Dari mana Mona? Orang Sumatera Barat. Oke, dari Sumatera Barat. Oh, Payakumbuh. Oke. Besan saya orang Sumatera Barat, Mon. Iya, tapi Bukit Tinggi ya. Nah, gitu ya. Iya, dekat. Ya, jadi misalnya gini, ketika ada mahasiswa yang mau membutuhkan bimbingan, saya 2 orang tadi.
Satu misalnya dari Sumatera Barat, satu dari Sumatera Selatan, satu dari Lampung, misalnya. Sama-sama orang Sumatera nih. Nah, ketika Mona memberikan bimbingan yang dari Sumatera Barat, wah dibimbing dengan wah pokoknya sampai mendetailnya gitu ya. Ketika yang dari Palembang ya sudah dicoret-coret dah gitu. Ketika yang dari Lampung misalnya Mona mengatakan, ini saya tidak bisa kok ini. Nah, gitu. Nah, apakah Mona memberikan pelayanan dengan standar yang sama? Tidak kan? Nah, makanya bisa ditambah tadi ya. Ketika memberikan pelayanan kepada mahasiswa, saya memberikan pelayanan dengan responsif, nah gitu ya, dengan responsif dan tidak membeda-bedakan atau dengan standar yang sama ya. Standar yang Dan sama ke dengan semua standar pihak. yang sama tanpa membedakan kedudukan, jabatan, suku, agama, ras dan jenis kelamin masyarakat yang dilayani. Nah, kita ada jadi memberikan pelayanan yang responsif, sesuai dengan tupoksi dan dengan standar yang sama kepada semua pihak. Tiga perwujudan itu Mona. Bisa tiga. Ya. Jadi dalam satu narasi itu bisa tiga perwujudan. Nah, yang ini juga bisa. Yang ini bisa. Jadi bukan hanya mungkin bukan hanya satu nilai, mungkin hanya bisa dua nilai. Jadi dalam satu kegiatan bisa dua nilai, tidak harus satu nilai. Ya. Oke, bisa ada kata ramah, tambah saja. Memberikan pelayanan dengan responsif dan bersikap ramah kepada masyarakat, kepada mahasiswa. Nah, itu kan artinya sudah dua nilai. Memahami dan mendukung masyarakat juga ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Oke, gitu ya. Kalau menyusun RA yang ini nih biasanya orang-orang sosial pinter itu. Karena dia bisa bermain kata-kata kan, orang-orang fisip gitu, Mon ya. Kalau orang Iya, benar, teknik, Coach. ya orang-orang eksak Kalau biasanya orang bingung ya. sains dia langsung to Nah, the kalau point. orang betul Mona. Kalau orang sains langsung to the point dia ya. Iya, iya, tidak, gitu ya. Iyo, tidak, kata orang Palembang tuh. Tapi kalau sosial biasanya dikeliling-kelilingnya dulu. Ke Kertapati dulu, dia kan. Dari Kertapati diajaknya ke Prajuk, diajaknya lagi ke Mano, baru ke ujungnya. Iya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Atau ada bisa memberikan contoh satu lagi? Ada bisa memberikan contoh satu lagi? Yang berarti Izin, pelayanan. Coach. Ya, silakan Dinda. Kenalkan dulu, Din. Perkenalkan, nama saya Dinda Asalia Avero Pramasela. Saya biasa dipanggil Dinda. Kemudian, mohon maaf sebentar, Coach. Dari mana, Dinda? Saya dari Universitas Jambi, Jambi, Prodi. Prodi Seni Drama Tari dan Musik, Coach. Oh, gitu. FKIP, FKIP itu ya, Mas FKIP. FKIP, ya, betul, Coach. Oke, ayo Dinda, lanjut. Ini saya memberikan contoh mungkin nyerempet dari tempat Mbak Mona tadi, yaitu bersedia menjadi pemain musik bagi mahasiswa, karena kondisi saat ini memang mahasiswanya yang tugas akhir banyak, Coach. Jadi mau menjadi pemain musik, baik itu mahasiswa yang A maupun yang B tanpa membeda-bedakan. Oke, jadi kalau perwujudannya yang ini ya, Dinda ya. Perwujudannya yang ini ya. Kalau tanpa membeda-bedakan yang ini ya. Ya, ya, Coach. Oke. Kalau dari nilainya nilai yang mana, Din? Nilainya lebih yang A, Coach, memahami dan Lebih kayak A ya. memenuhi kebutuhan masyarakat. Maaf, nggak ada A-nya ya, Coach. Itu. Oh, iya. Yang pertama lah atau yang A ya, Din ya? Ya, yang Oke. pertama, maaf ya, Coach. Kalau nilai yang kedua gimana, Din? Bisa masuk nggak di situ? Eh, bisa juga karena bisa solutif, karena ketika ada masalah bisa menyelesaikan dengan baik. Gitu, Ya, Coach. oke. Mungkin mahasiswa misalkan tugas akhir dia ada masalah nih, siapa nih yang kira-kira bisa membantu mungkin Ya, ya. kekurangan pemain musiknya, Coach. Ya bisa tuh. Kekurangan pemain musik mungkin gitu ya, Din ya. Nah, Dina Jadi memberikan dosennya solutif yang ini main. jadi ke sini kan. Jadi bisa dua nilai yang dilakukan Dinda itu kan. Bisa Iya, memenuhi kebutuhan mahasiswa masyarakatnya dan bisa juga solutif memberikan solusi. Ya, berikan solusi. iya. Oke. Peter main musik Kasih, apa, Din? Coach. Saya biola, Coach. Oh, biola. Oke. Kalau saya bisa gitar. Oh, bisa kolaborasi kita Nah, nanti ya, Coach. tapi gitar betot tapi. Oh, Gitar betot iya. tahu? Iya, gitar yang kotak dikasih tuh Iya. Kasih remang. ban, Coach.
Oke, Terima kasih, Coach. oke. Biasanya kalau orang-orang seni kayak Dinda ini biasanya apa ya? Senang dengan keindahan ya biasanya ya. Iya. Oke. Baik. Bagus sekali ya contoh dari Dinda tadi. Jadi Dinda memberikan contoh penerapan dari nilai berorientasi pelayanan, memahami dan mendukung masyarakat juga solutif ya di perwujudan yang ini. Nah, di perwujudan yang ini, perwujudannya melayani dengan standar yang sama ke semua pihak tanpa membedakan kedudukan, tanpa memandang kedudukan jabatan, suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Aksi nyatanya itu tadi, berpartisipasi aktif ketika misalnya ada mahasiswa yang kekurangan pemain gitu ya, untuk menyelesaikan tugasnya ada kekurangan pemain ya bersedia. Nah, kalau kita flashback ke agenda 1 kemarin, kayaknya Dinda ini menerapkan indikator bela negara rela berkorban ya lah, mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran. Ada kan di nilai-nilai kemarin ya? Iya. Jangan dilupakan nilai agenda 1. Mentang-mentang masuk agenda 2, kamu lupa agenda 1 ya? Iya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua akuntabel. Ya, yang kedua akuntabel. Oke. Nah, kita langsung saja ke nilai-nilai ya. Ini mungkin bisa dipahami, ini bisa dipahami. Nanti saya share ini link ini, saya share supaya nanti kalian bisa baca ya. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di WA saja saya nanti. Ya, di WA saja. Kita karena waktu kita terbatas, saya juga udah masuk terlambat. Kita langsung saja ke kode etik ya, ke kode etik dan panduan pelaksanaan. Karena yang ini yang urgent ya, yang ini yang akan kalian laksanakan, akan kalian masukkan dalam aktualisasi. Yang ini ya, kode etik dan panduan perilaku ini. Ya, kode etiknya dari akuntabel melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan milik negara secara bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Perwujudannya, contoh perwujudan dari ketiga nilai ini nih, contoh perwujudannya. Nih. Ya. Contoh perwujudannya ini. Astagfirullahaladzim. Mantap.